Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Khalifah Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling karir serta teman-temanku kelas BK6A yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari, NIM 181221012. Saya dari kelas BKI 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karir berdasar teori Android. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan satu kata motivasi atau quotes yang berbunyi, apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Ali bin Abi Thalib. Apa sih itu karir? Karir merupakan rangkaian perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya yang diwujudkan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan, jabatan pekerjaan, serta berkaitan dengan dunia profesional yang digeluti. Yang menjadi unsur utama dalam karir yaitu adanya perkembangan atau kemajuan dalam setiap sendi kehidupan profesional yang dialami oleh manusia. Menurut Android, terdapat 3 komponen yang dapat mempengaruhi karir. Yang pertama ada keturunan atau genetik, yang kedua ada pengalaman masa kecil, yang ketiga ada kebutuhan hidup. Menurut Android, terdapat 3 hipotesa mengenai kesehatan energi psikis. Yang pertama ada berkenaan dengan bakat alami seseorang, kedua kemampuan individu dalam mengamati dan berkembang, serta pilihan karir seseorang ditentukan oleh kesan pertama terhadap perasaan puas. Berdasarkan hipotesa tersebut dapat dinyatakan ke dalam 5 preposisi seperti berikut. Yang pertama ada pembawaan genetik, pengaruh yang terjadi pada setiap orang berbeda-beda, semisal kemampuan intelektual dan emosi seseorang. Kedua ada pengalaman dan latar belakang budaya. Individu juga berpengaruh pada pilihan karir. Ketiga ada minat, sikap, dan kepribadian yang berkembang. Keempat ada tenaga psikis mengenai kemampuan psikis seseorang yang beradaptasi dengan karir yang dipilihnya. Yang kelima ada pemuas kebutuhan. Selanjutnya ada nilai intrinsik dalam pilihan karir. Apa sih itu nilai intrinsik? Nilai intrinsik adalah nilai yang dituntut demi kepentingan diri sendiri dalam menjalankan pekerjaan. Nilai intrinsik dapat digolongkan menjadi beberapa hal seperti pengetahuan, psikologi, keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan religius. Menurut Android, pola asuh berhubungan dengan kecenderungan pilihan karir terbagi menjadi 8 klasifikasi jabatan antara lain. Yang pertama ada pelayanan, yang kedua ada usaha atau dagang, ketiga ada organisasi, keempat ada teknologi, kelima ada pekerjaan lapangan atau outdoor, keenam ada pengetahuan, ketujuh ada budaya, dan kedelapan ada seni dan pertunjukan. Teori Android disebut juga a neat theory approach to career choice atau teori pilihan karir dengan pendekatan kebutuhan, bersumber dari jurnal konseling Gus Jindang volume 2 nomor 2 tahun 2016. Selanjutnya ada hubungan pola asuh dengan orientasi pilihan karir dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut. Bagan ini bersumber dari jurnal ilmiah ilmu kependidikan dan kedakwaan volume 1 nomor 1 tahun 2009. Masing-masing kelompok tadi dapat kita bedakan menjadi 6 tingkatan berdasarkan tingkat tanggung jawab, kapasitas, dan keterampilan. Klasifikasi jabatan ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut. Yang pertama ada profesional dan manajerial 1 untuk kelompok 1. Yang kedua ada profesional dan manajerial 2 untuk kelompok 2. Ketiga ada semi profesional untuk kelompok 3. Keempat skill untuk kelompok 4. Kelima semi skill untuk kelompok 5 atau pekerjaan lapangan. Keenam ada unskill untuk kelompok 6 itu pengetahuan. Kelompok 7 ada budaya. Kelompok 8 ada seni dan pertunjukan. Informasi ini diambil dari jurnal ilmiah ilmu kependidikan dan kedakwaan volume 1 nomor 1 tahun 2009. Dari materi yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya teori Android adalah teori yang menggunakan pendekatan kebutuhan yang dari paling rendah menuju yang paling tinggi.
ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pilihan karir. Yang pertama ada keturunan atau genetik, kedua pengalaman masa kecil, ketiga kebutuhan hidup. Kemudian ada 6 tingkatan berdasar tingkat tanggung jawab, kapasitas, dan keterampilan. Untuk tingkat pertama ada profesional dan manajerial 1, dan kedua ada profesional dan manajerial 2, ketiga semi profesional, keempat skill, kelima semi skill, dan keenam unskill. Demikian pembahasan kita mengenai karir berdasarkan teori Antoy yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.